Batik Omah Laweyan lahir dari kawasan bersejarah Laweyan di Solo. Telah menjadi simbol keindahan seni tradisional dan inovasi modern dengan produk unggulan seperti batik tulis dan batik semi tulis. Usaha ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang siap menembus pasar global. Internasionalisasi bukan hanya sebuah langkah bisnis, tetapi juga misi memperkenalkan warisan budaya kita kepada dunia di luar sana. Nama Omah Laweyan berasal dari kata omah yang berarti rumah dalam bahasa Jawa, dan Laweyan itu merupakan kawasan bersejarah tempat Batik Omah Laweyan berada. Pada tahun 2009 atau 2010, Batik Omah Laweyan baru mempunyai toko fisik sendiri. Batik Omah Laweyan didirikan dengan visi melestarikan warisan budaya batik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Toko ini tidak hanya menjual batik dengan kualitas terbaik, tetapi juga menghadirkan pengalaman budaya kepada para pengunjungnya. Sebagai sarana pemasaran dan juga bagian dari komitmennya untuk mendukung keberlanjutan budaya, Batik Omah Laweyan juga menyediakan program edukasi seperti workshop membatik bagi pengunjung lokal maupun pengunjung internasional. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana pentingnya memahami peluang internasionalisasi, analisis SWOT ini bisa menjadi landasan penting bagi Omah Batik Laweyan untuk meneruskan usahanya ke kancah internasional. Jadi analisis yang pertama dari segi kekuatan atau strength, di mana dari Omah Batik Laweyan itu menjamin adanya keunikan produknya sendiri. Jadi mereka menggunakan batik tulis yang dibuat dengan proses rumit dan juga bernilai seni yang tinggi, serta mereka juga menjamin kualitasnya melalui adanya quality control yang tepat. Selain itu, dengan adanya inovasi produk mereka yang beragam juga membantu menjadi sebuah kekuatan bagi Omah Batik Laweyan agar bisa menembus pasar internasional juga. Selanjutnya, mereka juga memiliki lokasi strategis, di mana lokasi tersebut itu berada di kawasan Laweyan yang memiliki sejarah dan juga bisa memperkuat autentisitas merek mereka. Sementara itu, dengan adanya inovasi corak modern juga bisa membantu untuk memperluas daya tarik produksi mereka itu ke generasi muda. Lalu untuk kelemahan atau weakness-nya sendiri, di mana mereka itu masih memiliki pemasaran digital yang terbatas. Jadi dengan adanya penggunaan media sosial yang belum optimal ini itu bisa menyebabkan absennya kehadiran mereka di marketplace global. Terus juga selain itu, di kelemahannya adalah adanya keterbatasan dalam penetrasi pasar internasional yang menjadi penghambat utama mereka. Jadi mereka belum bisa ekspansi global. Terus yang ketiga, peluang atau opportunities-nya adalah dengan memperhatikan minat global terhadap produk ramah lingkungan dan juga berbasis budaya itu terus meningkat. Jadi demand-nya itu meningkat. Terus juga ada batik tulis itu juga memiliki opportunity atau kesempatan untuk memiliki daya tarik yang besar di pasar internasional seperti di Jepang, Eropa Barat, terus Amerika Serikat, karena mereka lebih menghargai produk seni yang berkualitas tinggi. Lalu dengan ancaman atau threats itu adalah persaingan dengan produk massal berharga murah dari negara lain itu tinggi juga, kayak di India dan juga Cina. Mereka menyediakan barang-barang pasar produk yang lebih murah gitu. Selain itu juga adanya regulasi ekspor, terus biaya logistik, dan juga adanya fluktuasi preferensi konsumen global itu juga menjadi salah satu tantangan besar bagi Batik Omah Laweyan bisa ekspansi ke kancah internasional. Jadi untuk target pasarnya sendiri dari Omah Batik Laweyan sendiri, mereka masih menggunakan pemasaran tradisional, di mana mereka itu sebagian besar penjualannya itu masih berasal dari pelanggan setia yang juga membeli borongan oleh konsumen luar kota, dan juga mereka kebanyakan pemasarannya offline store di toko mereka sendiri gitu. Dengan pemasaran online juga masih minim, website juga mereka belum bisa menggunakan secara optimal. Nah, jadi fokus mereka pada layanan pelanggan
dan juga strategi pemasaran itu lebih ke mulut ke mulut dan juga relasi yang baik. Saat ini sebenarnya target pasar mereka itu masih di dalam wilayah dalam lokal saja. Untuk internasionalnya sendiri sebenarnya mereka memiliki potensi yang bisa dikembangkan terlebih lagi setelah dianalisis SWOT yang ada bisa membantu mereka untuk melakukan ekspansi ke pasar global. Lalu bagaimana strategi utama mereka untuk bisa internasionalisasi? Yang pertama, bisa melakukan riset pasar yang mendalam buat memahami preferensi konsumen globalnya itu bagaimana, termasuk seperti preferensi desain, harga, dan juga saluran distribusi yang tepat. Lalu mereka juga bisa memperkuat kehadiran mereka itu melalui platform digital global seperti Amazon, Alibaba, dan lain sebagainya, dan juga mengoptimalkan website resmi mereka buat membangun adanya kredibilitas merek dari Omah Batik Laweyan sendiri. Lalu yang ketiga, mereka juga bisa mengikuti pameran internasional seperti adanya Indonesian Batik Day dan juga Fashion Expo buat memperluas jaringan distribusi dan juga membangun citra global mereka. Lalu mereka juga bisa menjalin kolaborasi dengan desainer internasional dan juga influencer untuk meningkatkan exposure produk mereka. Dengan nilai positif yang dimiliki oleh Omah Batik Laweyan dan jika dibandingkan dengan toko batik lainnya, yaitu keunggulan batik tulisnya, Omah Batik Laweyan ini memiliki potensi proyeksi keuangan yang cukup baik, mengingat harga batik tulis yang saat ini beredar di pasaran itu cenderung lebih tinggi dari jenis batik lainnya, dan tidak banyak toko batik yang bisa membuat batik tulis. Untuk itu, analisis kelompok kami mengenai proyeksi keuangan dari Omah Batik Laweyan dengan target ekspansi internasional, kami memproyeksikan peningkatan penjualan hingga 40% dalam 3 tahun pertama. Proyeksi ini didasarkan pada beberapa faktor kunci yang saat ini kami bagi menjadi 4 faktor kunci. Yang pertama yaitu pendapatan awal. Dalam tahun pertama, kami mentargetkan penjualan mencapai 500.000 unit dengan rata-rata harga per unitnya $25 sehingga dalam hal ini Omah Batik Laweyan akan menghasilkan pendapatan sebesar $12,5 juta. Lalu yang kedua adalah peningkatan pada tahun kedua dengan ekspansi ke lebih banyak platform digital dan partisipasi di pameran internasional. Dalam hal ini, penjualan batik dari Omah Batik Laweyan ini diharapkan tumbuh sebesar 25% dan mencapai $15,6 juta. Lalu yang ketiga adalah diversifikasi produk. Peluncuran koleksi eksklusif seperti limited edition batik dengan harga yang premium dapat menyumbang tambahan pendapatan sebesar 10% dari total penjualan. Lalu yang keempat adalah efisiensi operasional. Dalam hal ini, Omah Batik Laweyan bisa melakukan kolaborasi dengan mitra logistik global dan dalam hal ini, mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% sehingga dapat memperkuat arus kas untuk investasi lebih lanjut. Proyeksi yang saya sebutkan tadi juga mempertimbangkan fluktuasi ekonomi global dan biaya tambahan untuk pemasaran internasional. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar, kami yakin Batik Omah Laweyan dapat mencapai target tersebut. Dalam hal ini, tentu saja Batik Omah Laweyan harus mengikuti perkembangan global dengan meningkatkan strategi marketing untuk mengikuti pasar internasional. Baik, yang selanjutnya yaitu simulasi pengembangan strategi. Langkah-langkah pengembangan strategi untuk memastikan keberhasilan internasionalisasi Batik Omah Laweyan meliputi yang pertama, peluncuran produk di platform digital internasional. Produk unggulan seperti batik tulis eksklusif akan diluncurkan di platform global seperti Amazon, Etsy, dan Alibaba. Setiap produk akan disertai dengan deskripsi mendalam tentang nilai budaya, metode pembuatan, dan keunggulan uniknya. Video pendek tentang proses pembuatan batik akan diintegrasikan untuk membangun koneksi emosional dengan pelanggan. Yang kedua, strategi storytelling dan branding. Narasi yang kuat tentang sejarah Batik Omah Laweyan dan nilai budaya yang terkandung dalam setiap kain akan menjadi inti strategi pemasaran. Konten ini akan disebarkan melalui media sosial, blog, dan kampanye iklan digital.
Cerita-cerita personal dari pengrajin batik akan memberikan sentuhan autentik yang memperkuat daya tarik mereka. Yang ketiga, ada kemasan dan pengiriman premium. Produk akan dikirim dengan kotak eksklusif yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, lengkap dengan motif, batik, dan panduan perawatan kain. Mitra logistik global akan memastikan pengiriman produk yang cepat dan aman, sehingga konsumen mendapatkan pengalaman terbaik dari pembelian mereka. Yang keempat, ada kolaborasi dengan diaspora dan influencer. Kolaborasi dengan komunitas diaspora Indonesia akan memperluas promosi di tingkat lokal di negara tujuan. Sementara itu, kerjasama dengan influencer global yang memiliki minat terhadap seni dan budaya akan memperkenalkan batik kepada audiens yang lebih luas. Yang kelima, simulasi pameran internasional. Partisipasi dalam pameran internasional seperti Indonesian Batik Day akan menjadi ajang untuk menampilkan produk secara langsung, memungkinkan konsumen global melihat kualitas dan keindahan produk secara dekat. Dalam simulasi ini, kami memperkirakan bahwa pendekatan storytelling interaktif seperti demonstrasi langsung oleh pengrajin dapat meningkatkan minat dan penjualan. Internasionalisasi batik Omah Laweyan bukan hanya sekedar perjalanan bisnis, tetapi juga merupakan misi budaya. Dengan mengoptimalkan kekuatan produk, memanfaatkan peluang pasar global, dan mengatasi kelemahan melalui strategi inovatif, kami percaya bahwa batik Omah Laweyan dapat menjadi duta budaya Indonesia di dunia. Bersama, mari kita wujudkan mimpi ini. Batik Omah Laweyan, warisan budaya mendunia.